Pemasaran padi dan beras Desa Setiris, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP, Dr. Insinyur Endi Epran SP MSI, dengan kelompok 1 Tessa Septiani, NIM D1B 021021, Keisha Abigail, NIM D1B 021094, Agustinus Situmorang, NIM D1B 021086. Latar belakang. Desa Setiris merupakan bagian dari Marga Jambi Kecil dengan ibu kota Marga adalah Desa Mundung Darat. Setelah pemekaran Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1999, Desa Setiris mempunyai luas wilayah sebesar 1.159,6 hektar. Jumlah penduduk sebanyak 845 kakak dengan rata-rata pendidikan sampai SDMI. Potensi yang dimiliki Desa Setiris di bidang pertanian yaitu padi 200 hektar, sawit 120 hektar, karet 300 hektar, kelapa 50 hektar dengan 12 kelompok tani. Hal ini sesuai dengan mata pencarian masyarakat yang utama adalah petani padi dan sebagian kecilnya sebagai PNS, TNI, dan lainnya. Hal ini didapat dari Balai Penyuluhan Pertanian Marosebo pada tahun 2022. Dengan mayoritas penduduknya adalah petani padi, Desa Setiris memiliki berbagai potensi dalam sektor pertanian. Namun, dalam perkembangan ekonomi dan pemasaran beras, terdapat beberapa tantangan dihadapi oleh para petani di desa ini. Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah masalah pemasaran beras. Meningkatkan akses ke pasar dan memperbaiki sistem distribusi beras adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Desa Setiris. Untuk rumusan masalah yang kami bahas adalah pertama, bagaimana kondisi pemasaran padi dan beras di Desa Setiris saat ini. Yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran padi dan beras di Desa Setiris. Yang ketiga adalah bagaimana akses pasar dan distribusi beras di Desa Setiris. Dan yang keempat ada apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani dalam memasarkan hasil pertanian mereka khususnya padi dan beras. Yang kelima, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemasaran padi dan beras di Desa Setiris. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah pertama, untuk mengetahui kondisi pemasaran padi dan beras di Desa Setiris saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran padi dan beras di Desa Setiris. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana akses pasar dan distribusi beras di Desa Setiris. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani dalam memasarkan hasil pertanian mereka khususnya padi dan beras. Yang kelima adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemasaran padi dan beras di Desa Setiris. Baiklah, kita akan lanjut membahas isi dan pembahasannya. Yang pertama itu adalah kondisi pemasaran padi dan beras di Desa Setiris. Untuk jadwal petanam sendiri, usaha tani padi sawah di Desa Setiris, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan 2 kali masa tanam sepanjang tahun dengan indeks pertanaman itu 200. Untuk lahan pertanian, mayoritas petani di Desa Setiris memiliki lahan pertanian di sawah yang berkisar antara 0,5 hingga 1 hektar. Luasan ini mungkin mempengaruhi volume produksi dan ketersediaan beras. Jadi, setidaknya dalam mayoritas petani Desa Setiris itu setidaknya mereka mempunyai lahan antara 0,5 sampai dengan 1. Untuk produksi padinya sendiri, dalam 1 hektar padi sawah biasanya dapat menghasilkan sekitar 600 kg padi per hektar. Nah, untuk tujuan produksinya adalah hasil panen padi sawah di Desa Setiris biasanya digunakan untuk konsumsi sendiri. Namun, jika hasil yang didapatkan itu berlebih, sebagian dapat dijual di pasar lokal. Baik, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran padi dan beras di Desa Setiris. Yang pertama, saya membahas kualitas produk, yaitu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya, meliputi daya tahan, seperti umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Yang kedua itu, saya membahas tentang kuantitas produk.
yaitu jumlah atau volume produk yang dihasilkan, digunakan, serta dikonsumsi, atau banyaknya komoditas barang atau jasa yang dihasilkan selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, saya membahas tentang cuaca dan iklim. Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadinya pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Yang keempat, saya membahas tentang teknik pertanian. Teknik pertanian adalah suatu cara untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian guna meningkatkan produktivitas, mutu, pasokan produk pertanian, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Efisiensi tersebut itu meliputi lahan, tenaga kerja, energi, dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air. Yang kelima, saya membahas tentang akses pasar. Di sini saya akan membahas tentang pasar tani. Pasar tani itu, petani selaku produsen dapat memasarkan langsung produknya kepada konsumen sehingga mengurangi mata rantai pasar sekaligus menciptakan struktur margin yang lebih seimbang. Pasar tani itu memiliki tujuan membangun pasar produksi tani sebagai outlet pemasaran melalui kelompok tani langsung kepada konsumen. Yang keenam, saya membahas kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap industri pertanian itu seperti program pengembangan desa, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas produk pertanian, serta program bantuan modal dan subsidi harga pupuk. Yang ketujuh itu ada distribusi. Yang kedelapan, ada tantangan perubahan iklim. Di sini, saya membahas perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara. Akan menyebabkan produksi pertanian itu menurun secara signifikan. Kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami gagal panen. Yang kesembilan, ada teknologi dan inovasi. Teknologi pertanian itu penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian, seperti membantu mempercepat proses pengolahan produksi pertanian. Alat yang digunakan yaitu seperti traktor tangan maupun traktor roda 4. Inovasi itu ialah inovasi pengimplementasian dari gagasan praktek dan ide-ide baru pertanian yang menjadi jalan baru yang bersifat komersial yang berguna bagi peningkatan taraf hidup masyarakat secara adil. Yang ke-10 itu promosi dan pemasaran. Pemasaran dan promosi didefinisikan sebagai serangkaian upaya atau kegiatan untuk memberitahukan dan juga memperkenalkan produk, barang, atau jasa kepada target pasarnya. Strateginya ialah target pasarnya bisa juga menggunakan media sosial. Yang ke-11 itu adalah kesejahteraan petani. Kemudian di sini saya membahas tentang akses pasar dan distribusi beras di Desa Setiris, yaitu petani menjual beras ke pedagang pengepul, kemudian dari pengepul beras dijual ke distributor, selanjutnya distributor mendistribusikan beras ke agen beras, kemudian dari titik agen beras akan dijual ke pedagang, grosir ataupun retail. Kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dalam memasarkan hasil padi dan beras. Yang pertama, ada produktivitas padi yang menurun akibat musim, buruknya sistem drainase, serangan hama, kurangnya fasilitas saprodi pemerintah, lemahnya akses petani kepada modal, asuransi, dan ahli fungsi lahan. Yang kedua, ada keterbatasan akses pasar. Di daerah tersebut tidak adanya pasar atau kurangnya pengetahuan untuk menggunakan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Yang ketiga itu ada keterbatasan penyimpanan. Untuk menjaga agar persediaan komoditas atau bahan baku tetap terjamin, sehingga tidak mengganggu kelancaran usaha atau kelancaran proses industrinya. Yang keempat itu ada kualitas dan standarisasi produk, yaitu upaya menjaga kualitas produk dan juga standarisasi mampu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien, dan baik untuk dikonsumsi. Yang kelima itu ada fluktuasi harga, yaitu satu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri yang bisa digambarkan secara grafikal. Yang keenam itu membahas tentang keterbatasan pengetahuan pemasaran, yaitu metode promosi yang kurang tepat. Yang ketujuh ada kurangnya akses ke pembiayaan, dan yang kedelapan ialah ketergantungan laba pedagang lokal.
Baiklah, selanjutnya adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemasaran padi dan beras di Desa Sitiris. Upaya yang pertama itu ada pelatihan pemasaran. Dengan diadakannya upaya pelatihan pemasaran, para petani dapat memahami konsep pemasaran yang lebih terarah lagi. Upaya yang kedua, pengembangan kemitraan. Dengan adanya pengembangan kemitraan ini, para petani yang diajarkan kemitraan akan lebih mengerti seberapa pentingnya suatu kemitraan untuk pemasaran suatu produk pertanian. Apa yang ketiga, promosi produk lokal. Dengan dipromosikannya produk lokal, maka produk tersebut akan mampu bersaing dengan produk lainnya. Upaya yang keempat, pemanfaatan teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, pemasaran produk pertanian itu akan dapat terlaksana dengan sangat baik. Di mana sekarang teknologi ini merupakan salah satu alat untuk memasarkan dengan baik, di mana kita dapat mengaksesnya dengan sangat mudah. Selanjutnya itu ada upaya penyuluhan pertanian. Dengan melakukan penyuluhan pertanian, maka pelaku usaha atau petani akan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Sehingga para petani itu menjadi lebih terbuka lagi dalam melakukan pemasaran. Upaya selanjutnya itu ada konsolidasi hasil panen. Dengan konsolidasi hasil panen, maka akan lebih mudah dalam memasarkan hasil pertanian. Karena hasil panen milik para warga akan disatukan dan memudahkan pemasaran produk. Yang selanjutnya itu ada pengembangan merek. Setelah produk pertanian diberikan merek dagang, maka produk tersebut akan lebih mudah dikenali di pasar. Upaya yang selanjutnya itu ada edukasi konsumen. Dengan melakukan edukasi dengan para konsumen terkait produk yang akan kita pasarkan, maka kepercayaan konsumen akan meningkat. Selanjutnya itu ada upaya pengelolaan risiko. Dengan risiko yang dipahami, maka akan lebih sedikit kerugian yang akan didapat atau bahkan dapat dihindari. Upaya selanjutnya itu kerjasama dengan pemerintah. Dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah, kita dapat mengakses pasar dengan sangat mudah, di mana pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran. Selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Upaya yang terakhir ini dapat kita lakukan setelah kita melaksanakan seluruh upaya-upaya yang telah kita laksanakan di atas tadi. Setelah melakukan monitoring dan evaluasi, kita dapat melihat bagaimana keberlanjutan upaya-upaya yang telah kita lakukan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Desa Sitiris merupakan bagian dari marga Jambi kecil dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani padi. Desa Sitiris memiliki potensi pertanian yang signifikan dengan produksi padi sebagai komoditas utama. Kendala utama dalam pemasaran beras di Desa Sitiris itu adalah akses pasar dan distribusi yang perlu diperbaiki. Selanjutnya itu upaya-upaya yang untuk meningkatkan pemasaran padi dan beras, termasuk pelatihan, pengembangan kemitraan, diversifikasi lahan atau produk, pembiayaan pertanian, dan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir itu meningkatkan pemasaran beras di Desa Sitiris akan sangat berkontribusi pada kesejahteraan petani dan perkembangan ekonomi lokal. Mungkin sekian, terima kasih.